Tanggal 30 September 1965, telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah pimpinan inti TNI Angkatan Darat yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Menunggu penyelesaian masalah politik mengenai Gestapo PKI seperti yang Bapak Presiden janjikan. Soal itu lagi. Rakyat seluruh tanah air. Harto, dan masa semua parpol, bukan saja PNI dan Partindo, tapi juga NU, HIPKI, Partai Kristen, semua mengutuk aksi kita. Jangan cuma teriak-teriak di jalan, menteri-menteriku goblok. Apa itu? Coba ini, Seda, Ruslan Abdul Ghani, Syarif Tayyip, ini semua menteri-menteriku. Apa mereka ini orang-orang goblok? Hei, kamu Seda, kamu goblok kah? Ruslan, Syarif, apa kamu menteri-menteri goblok? Loh, kok anak-anak PMGRI, anak-anak Katolik, menulis yang kasar-kasar tentang keluargaku? Itu tidak benar, Pak. Bukan anak-anak PMGRI yang membuat coret-coret, tapi anggota pemuda rakyat. Mereka menyamar menggunakan baret PMGRI. Golonganmu, golongan Cina juga susah diurus. Ikut-ikutan demonstrasi dengan celana wool, nyetop mobil, coret-coret rakyat kelapa. Tahu kamu bisa menimbulkan iri hati pada rakyat Indonesia asli dan rasialisme. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh,
bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Menyoal tentang Super Semar, kita banyak sekali mendengar kisah-kisah yang mungkin hingga sekarang masih menjadi misteri. Bahkan Super Semar ini dianggap sebagai salah satu legitimasi atau kamus sakti yang menandakan peralihan dari rezim Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak sekali membahas tentang seperti apa sih Super Semar ini dibuat dan bagaimana proses perjalanannya hingga berada di satu bagian atau fragmen yang melakukan sebuah peralihan dari rezim Orde Lama menuju rezim Orde Baru. Bersama saya masih ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu pakar dari komunikasi politik dan militer, yaitu Bapak Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelum kita masuk ke bahasan terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman juga bisa langsung kunjungi official YouTube-nya Bapak Slamet Ginting ini. Jadi nanti di sana akan ada banyak sekali tema-tema dan juga pembahasan-pembahasan, mungkin seputar politik juga, sejarah juga ada, begitu ya Pak ya. Nanti kalian bisa masuk di S Ginting Official, kalian bisa langsung subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Baik, berbicara Super Semar itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik kita pasca peristiwa gerakan 30 September PKI 1965. Jadi setelah peristiwa itu banyak sekali tuntutan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu terus melakukan demo-demo dan akhirnya terbentuk yang namanya Front Pancasila. Front Pancasila ini antara lain terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan mereka pada Januari 1966 itu membuat tuntutan yang disebut Tritura, 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat ini apa? Pertama adalah menuntut pemerintahan Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Karena PKI dianggap sebagai biang kerok peristiwa gerakan 30 September 1965. Kedua, reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet ini terutama menteri-menteri yang diduga terlibat dalam gerakan 30 September 1965 itu. Dan yang ketiga adalah tuntutan turunkan harga karena memang terjadi inflasi yang luar biasa. Demo itu hampir berlangsung setiap hari dan ini kemudian dianggap mengganggu pemerintahan Soekarno. Akhirnya juga Presiden Soekarno memenuhi sebagian tuntutan dari Tritura itu adalah
melakukan reshuffle kabinet pada tanggal 24 Februari 1966. Apakah kemudian selesai? Tidak. Mahasiswa demo besar-besaran lagi, mahasiswa, pemuda, pelajar, dan elemen-elemen lain termasuk yang disebut pendukung-pendukung yang membawa nama para pahlawan revolusi, misalnya kelompok Yani, kelompok Parman, dan lain-lain. Ini menuntut kemudian bahwa tidak cukup apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan melakukan reshuffle kabinet, karena beberapa menteri yang dianggap harusnya dicopot tidak dicopot. Itu terus berlangsung sampai akhirnya demo-demo itu melahirkan konflik yang sangat panas. Bahkan kita tahu ada peristiwa gugurnya Arif Rahman Hakim dalam kasus-kasus tersebut. Nah, ada kasus sampai penculikan kontra penculikan, demo kontra demo, kemudian kekerasan versus kekerasan terus tidak berakhir, sampai akhirnya situasi di akhir Februari itu menjadi sebuah titik balik ketika pada 1 Maret 1966 itu akan dilakukan sidang kabinet di Istana Presiden di Jakarta. Saat itu kemudian Presiden Soekarno meminta jaminan dari Pangdam Jaya waktu itu, Brigjen Amir Mahmud, apakah situasi Jakarta kondusif karena akan dilakukan sidang kabinet. Amir Mahmud sebagai Pangdam Jaya memberikan jaminan kepada Presiden Soekarno pada pagi 1 Maret itu melalui telepon ya, bahwa dia bisa menjamin situasi keamanan di Jakarta. Maka berangkatlah Presiden Soekarno dari Istana Bogor menuju istana di Jakarta dengan minta jaminan supaya Brigjen Amir Mahmud ini tetap berada di dalam ruang sidang kabinet untuk bisa meyakinkan bahwa situasi aman. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu ketika sidang itu berlangsung, terjadi sebuah situasi yang membuat Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur itu menghubungi Pangdam Jaya Amir Mahmud yang sedang duduk di ruang kabinet itu dengan kode-kode begitu ya, bahwa ada apa di luar, siapa? Karena ternyata di situ ada pasukan TNI tanpa identitas, artinya tanda namanya nggak ada, kemudian tanda lokasi dia dari satuan mana tidak ada baret atau topi yang menandakan dia pasukan Kostrad, pasukan RPK atau apa gitu. Nah, situasinya menjadi gamang. Kemudian karena respon dari Brigjen Amir Mahmud itu dianggap tidak memadai oleh Brigjen Sabur, maka Brigjen Sabur membuat memo kepada Presiden Soekarno. Dia melihat kemudian Soekarno juga sudah curiga ada apa kontak hubungan antara Sabur dengan Brigjen Amir Mahmud itu. Jadi selain Soekarno, para Waperdam, Lemena, Subandrio, Khairul Saleh juga melihat gerak-gerik komunikasi tubuh antara Brigjen Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, dengan Brigjen Amir Mahmud, Pangdam Jaya. Karena itu tadi seperti saya kemukakan bahwa tidak meyakinkan jawaban dari Amir Mahmud, maka kemudian Brigjen Sabur membuat nota kepada
Presiden Soekarno yang mengabarkan ada pasukan liar di sekeliling istana. Nah, Soekarno panik, dalam kondisi panik, padahal dia semula yang tadinya memang menganggap bahwa situasi tidak aman, tapi dapat jaminan dari Amir Mahmud, dia langsung kemudian menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam Lemena untuk meneruskan sidang. Dia segera meninggalkan istana bersama Sabur dan juga Waperdam Subandrio yang sekaligus Menteri Luar Negeri dan Ketua Biro Pusat Intelijen. Nah, saking buru-burunya menaiki helikopter, sepatunya Subandrio juga copot, satu ketinggalan. Jadi segera berangkat ke Bogor. Nah, Soekarno istirahat di rumah, kemudian Brigjen Amir Mahmud bersama anggota kabinet waktu itu ada juga Brigjen Muhammad Yusuf, itu dia Menteri Perindustrian Ringan, dan juga Maijen Basuki Rahmat, itu Menteri Veteran ya, Menteri Veteran. Dan mereka kemudian bertiga berangkat ke Jalan Haji Agus Salim, itu rumah kediaman Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto. Jadi Jenderal Yusuf yang mengemudikan mobil membawa Maijen Basuki Rahmat dan Brigjen Amir Mahmud di situ menghadap menghadap Letnan Jenderal Soeharto yang sedang sakit, terbaring sakit di kamarnya. Mestinya juga Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat hadir dalam sidang itu, tapi karena sakit maka tidak hadir. Disitulah dalam perbincangan tiga jenderal ini dengan Letjen Soeharto tercetus bahwa kalau situasinya tidak kondusif, terjadi instabilitas politik dan keamanan, maka Pak Harto menawarkan agar ketiga jenderal ini menghadap Presiden Soekarno di Bogor untuk memberikan kewenangan kepada Pak Harto untuk menangani situasi keamanan yang kisruh. Nah, pada saat itu kan situasinya adalah Soekarno sudah lebih dulu mencopot Jenderal Nasution. Jadi Jenderal Nasution tidak punya jabatan apa-apa di kabinet. Sehingga Soeharto yang sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat juga sebagai Panglima Kopkamtib punya peran yang cukup strategis. Nah, saya perlu membahas juga siapa tiga jenderal ini. Jenderal Yusuf, Jenderal Amir Mahmud, dan Jenderal Basuki Rahmat ini sebenarnya dikenal sebagai orang yang dekat dengan Soekarno, lebih dekat dengan Soekarno daripada dekat dengan Soeharto. Tapi karena mereka adalah Jenderal Angkatan Darat, maka mereka harus menghadap Jenderal Soeharto untuk menjelaskan situasi di Istana Negara. Nah, berangkatlah ketiga jenderal ini menuju Istana Bogor ya, menghadap Soekarno. Soekarno juga tahu bahwa mereka datang tapi tidak langsung menerima, membiarkan sampai pukul 2:30 sore begitu ya. Soekarno di situ sebenarnya sudah gamang posisinya karena demo terus-menerus, kemudian sampai ada pasukan liar di sekeliling istana itu. Nah, pasukan liar ini kan seperti saya kemukakan tadi tidak jelas dari mana. Belakangan akhirnya diketahui ini dikomandoi oleh Brigjen Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad. Panglima Kostradnya saat itu adalah Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma yang menggantikan posisi Soeharto yang sebelumnya
sebagai Panglima Kostrad. Nah, sebenarnya ini untuk melindungi mahasiswa yang sebelumnya di beberapa tempat di Jakarta bentrok dengan pasukan Cakrawirawa. Jadi masyarakat atau mahasiswa dan pemuda saat itu tidak lagi percaya kepada pasukan pengamanan presiden ini yang karena terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September itu. Nah, inilah yang melindungi mahasiswa pasukan tanpa identitas itu. Kembali lagi kemudian kita tidak tahu ini skenario siapa pasukan liar atau tanpa identitas itu, apakah ide dari Jenderal Soeharto atau ide dari Panglima Kostrad Umarwira Hadikusuma atau Komandan RPK Kolonel Sarwo Edi. Nah, terlepas dari itu, 3 jenderal ini setelah bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menpangat, akhirnya berangkat dengan sudah ada konsep. Konsepnya adalah antara lain memberikan kepercayaan kepada Jenderal Soeharto untuk menangani situasi di mana situasi keamanan tidak lagi stabil, situasi politik begitu juga. Nah, sampailah di Istana Bogor itu tadi, seperti saya kemukakan, mereka dibiarkan oleh Presiden Soekarno sampai 2:30. Akhirnya bertemulah Presiden Soekarno ditemani oleh Komandan Pas Pampresnya atau Komandan Resimen Cakrawirawa, Brigjen Sabur, dan berdua Soekarno berhadapan dengan 3 jenderal ini. Lalu di situ kan Soekarno juga menanyakan kembali kepada Amir Mahmud, aku nih mau diapakan, gitu kan. Ya, kemudian mereka menjelaskan ada tawaran dari Letnan Jenderal Soeharto untuk menawarkan, memberikan solusi dari situasi yang tidak aman ini. Saya mungkin perlu membacakan detailnya seperti apa. Disitulah pada 11 Maret itu dibuat surat perintah 11 Maret dan seperti biasa menggunakan diksi atau akronim Super Semar. Semar ini kan pewayangan Jawa ya, yang punya anak siapa? Petruk, terus Gareng. Makanya kemudian bunyi Super Semar itu kira-kira begini. Saya bacakan supaya tidak keliru.